Shalom, selamat siang, tetangga Tuhan. Salam setong darah dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati kita semua. Hadir Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Buat rekanku semuanya ya. Selamat siang ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang sudah diberikan kepada kami ya, saudara ya. Bapak Ibu, puji Tuhan ya, kami sudah selesai ibadah dan terima kasih yang sudah mengikuti di ibadah kami melalui sosial media yaitu di TikTok, rekanku ya. Dan puji Tuhan di sebelah saya ini jemaat Tuhan sekaligus juga jemaat pertama di sini. Jemaat pertama dulu cuma satu ya Pak, Bapak doang. Dulu cuma Bapak ini doang satu. Jemaat pertama kali saya pelayanan di tempat ini ya, rekanku ya. Dan Bapak ini akan memberikan kesaksian bagaimana pelayanan saya di tempat ini. Pertama kali saya masuk ke tempat ini, saudara. Mari sebelum kita memulai, kita doa dulu Pak. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan Yesus kepada kami, Bapa di sorga. Sebentar lagi hambamu beserta Bapak Stefano Sudarmo Tuhan akan memberikan kesaksian dan bahkan penjelasan bagaimana bukti cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, bahkan dalam pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Shalom buat datang semua ya, bentuk tetap layarnya ya. Di sebelah saya ini ada Bapak Stefano Sudarmo ya, rekan ya. Begini Pak, gimana Pak awal mulanya kisahnya dalam pelayanan saya di sini Pak? Oh ya. Salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefano Sudarmo, usia 43 tahun. Status sudah berkeluarga, sudah punya anak 3 orang. Jadi sedikit banyak saya pada hari ini saya mengucapkan syukur Tuhan diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian, terutama dalam pelayanan ibu pendeta kami yaitu Ibu Diana. Awal pelayanan ke sini itu sangat luar biasa. Kami pun saya selaku jemaat salut dengan ibu pendeta kami, yang mana tempat daerah kami daerah terpencil, jauh dari kota, akses jalan pun awalnya sangat susah sekali. Jadi ketika masuk itu kadang-kadang hampir tidak bisa pulang karena pengaruh dari cuaca, kadang nginam. Bahkan ketika naik itu harus persiapan alat seperti skop cangkul karena kondisi jalannya hancur sekali waktu itu. Kerasin enggak sedikit? Jadi awalnya ibu tuh melayani saya awal pertama masuk melayani. Satu jemaat saja waktu itu. Jadi setelah itu kemudian tumbuh-tumbuhlah jemaat seperti sampai saat ini yang sudah ramai yang Tuhan. Jadi banyak sekali jiwa-jiwa terpanggil melalui ibu pendeta kami yaitu Ibu Diana. Kami pun selaku jemaat merasa bersyukur, untung sekali ya. Kami punya pendeta yang mau melayani seperti kami dalam keadaan di kampung atau di pelosok seperti ini. Jarang ada, susah sekali kami untuk mendapatkan hamba Tuhan yang seperti Ibu Diana. Karena banyak sekali sebelum Ibu Diana masuk ke sini, banyak ada beberapa hamba Tuhan yang mau melayani, tapi sampai saat ini belum bisa tercapai karena pengaruh dari akses jalan dan akses kampung kami yang sangat jauh, susah terjangkau. Nah, kemudian saya sedikit banyak memberikan kesaksian kepada bapak-bapak ibu yang tadi pada hari ini. Tata cara pelayanan kami selaku jemaat itu sesuai dengan kondisi dan keadaan kami. Kami di sini tidak ada yang PNS, tidak ada yang SMA malah nggak ada. SMA itu nggak ada. SMA nggak ada. Sehingga kami mau bekerja di perusahaan itu sangat susah sekali diterima. Sehingga kami perusahaan ya ada sih perusahaan dekat kami. Cuma jemaat kita tidak ada yang bekerja di perusahaan. Mayoritas kami petani atau berkebun. Nah, itu maka kami bersyukur dengan Ibu Pendeta dari mulai pelayanan, pembangunan gereja, kami spesial pun tidak ada membantu beliau untuk membangun. Ya, jadi dengar ya Pak Ibu ya, bahwa saya pelayanan spesial pun tidak dibantu oleh jemaat.
ya. Bahkan kami untuk tenaga, karena berhubungan dengan jemaat baru itu, jemaat baru kita tua-tua semua, udah usia 60 itu, kita kerahkan kerja bakti pun sangat susah. Kasihan. Karena saya dengan Ibu Diana berinisiatif dalam yang namanya kita libatkan jemaat itu susah, karena berhubungan dengan mereka udah pada usia tua. Jadi sehingga apapun masalahnya kami serahkan ke Ibu Pendeta, dan kami selaku jemaat itu bersih. Tahunya kami hari Minggu ibadah aja. Kemudian untuk baptisan seperti surat nikah itu kita khususnya di jemaat GBI Dusun Perimpa itu ditiadakan biaya. Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Ya? Satu spesial pun kami selaku jemaat tidak ada pungutan. Tahunya pada saat besar baptis kami dibaptis dan suratnya pun keluar sampai hari kami masing-masing jemaat yang domisili jemaat GBI Dusun Perimpa itu sudah memiliki surat-surat seperti surat baptis dan surat pernikahan yang tanpa bayar. Perlu saya jelaskan, dan saya jelaskan lagi ke bapak-bapak dan ibu, walaupun Ibu Diana itu selaku dari berasal dari pulau luar Kalimantan, dari Madura, tapi beliau di sini sudah punya keluarga, termasuk saya sendiri sebagai abangnya Ibu Diana, dan beliau diangkat oleh almarhum mama kami sebagai anak. Jadi sekarang Ibu Diana udah bukan Madura lagi dah, anak Perimpa ya. Jadi perlu saya jelaskan, jadi kalau misalnya ada permasalahan berarti kan nyangkut ke kita juga, karena kita adalah keluarganya Ibu Diana ya. Nah, ini Pak, ada yang nanya Bapak suku Dayak apa? Kita di sini itu Dayak Iban Sebaru. Ya, nih. Jadi Bapak ini dan mayoritas jemaat Tuhan di tempat ini adalah Dayak Iban Sebaru, Bapak Ibu. Dan jadi saya ini sudah diangkat menjadi keluarga Dayak Iban Sebaru di tempat ini, ya, Pak. Pertama kali ya, ada yang nanya pertama kali di sini tuh. Pertama kali saya ada 2 akun ya, saya nge-live Bapak Ibu ya. Pertama kali Bapak bisa bertemu dengan saya tuh gimana gitu, kok bisa saya hanya bisa melayani 1 orang aja, padahal dari rumah saya kan kurang lebih 2 jam, bahkan kalau udah hujan kayak dulu kan mobil nggak bisa masuk nih ya Pak ya. Nah, apa ini Pak Boncu, uang yang ibadah dari jemaat untuk bangun ibadah nggak ada Pak. Ya Pak, aduh Pak Boncu, dengar ya Bapak Ibu ya. Sudah saya kasih tahu tadi, Bapak menjelaskan bahwa uang persembahan itu pun ya yang pegang bukan saya. Itu bendahara kita. Bendahara. Kita organisasi gereja udah kita bentuk semua petugas-petugasnya, ada bendahara, ada sekretarisnya, ada ketua majelisnya, itu udah ada tugas masing-masing, itu tidak nyangkut ke Ibu Pendetanya. Itu udah urusan jemaat. Iya, dan bahkan uang persembahan itu ya Bapak Ibu ya, pertama kali berada di sini Pak 10.000. Ya, betul. 10.000. Dengan jauhnya jalan itu 2-3 jam loh. Ya. Bahkan kami pertama-tama itu kami tidak mengadakan persembahan. Tidak ada persembahan, saya datang ke sini. Dari rumah ke rumah, kadang kami ibadah di lapangan. Gak ada persembahan pertama kali ya Pak ya. Gak ada Bapak Ibu. Setelah di gereja baru kami berinisiatif untuk mengadakan persembahan. Jadi ya saya uruskan. Pertama saya pelayanan di sini ya tidak ada persembahan. Saya datang terus hati dengan jauh-jauh banget datang ke sini ya. Bahkan Bapak ini puji Tuhan ya, melalui pelayanan saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Melalui dari apa Pak dulu Pak ketemu dengan saya? Saya Pak, awal cerita sebelum saya bertemu dengan Ibu Pendeta, waktu itu saya sakit. Sakit berapa tahun saya sakit. Sebelum saya bertobat, saya datangi orang hutan. Berdukun. Nah, karena seperti itu saya nggak tahu, saya berobat selain rumah sakit udah saya jalani, kemudian saya jalanilah secara secara dukun. Kemudian puluhan dukun saya datangi. Apa hasil yang saya dapatkan? Jadi saya tidak sembuh, malah keluarga saya berantakan. Bahkan saya punya anak itu, anak SMA. Jadi selama saya berdukun itu ada 5 kali 6 kali terjadi kecelakaan, sehingga akhirnya anak satu pindahlah ke kos Ibu Diana. Waktu itu saya belum kenal beliau, saya tidak tahu.
kemudian kenal ngekos itu, baru anak saya cerita, memang saya Kos atau asrama? asrama pas asrama itu. Tertib layarnya ya, kena pembatasan saya sampai. Kemudian waktu itu memang saya ada niat mau cari hamba Tuhan. Baru anak saya cerita di tempat asrama saya itu Pak, itu Ibu Pendeta, kalau Bapak mau boleh saya temukan. Dan akhirnya saya menuruti saran anak saya temu dengan Ibu Liana. Kemudian setelah itu saya minta didoakan itu yang sangat sulit. Udah merencanakan kami mau doakan tuh ada berapa kali gagal terus. Dan akhirnya karena Ibu Diana teman hamba Tuhan, dipakai Tuhan sangat luar biasa mendukung saya, akhirnya bisa terlaksana. Saya didoakan, kemudian langsung pelepasan itu. Itulah waktu ceritanya. Jadi pelepasan. Dan sehingga saya bertobat dan saya kembali ke dalam Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, Bapak ini dulu banyak pergi ke dukun-dukun begitu, ingin sembuh, dan puji Tuhan anaknya itu kan dititipkan ke rumah saya karena di tempat ini nih nggak ada sekolah ya, SMP SMA itu nggak ada di sini ya, jadi harus ke kecamatan sana. Dan puji Tuhan ya Bapak Ibu ya, dari anaknya tersebut anaknya ini bilang coba didoakan sama ibu, dia bilang gitu. Dan saya doakan, bayangkan Bapak Ibu, dari rumah saya ke sini karena akses jalannya dulu jalannya jelek banget, sampai pernah menembus 3 jam ya Pak ya. Iya, betul. 3 jam seperti itu. Dan saya melayani di tempat ini tidak ada yang namanya persembahan atau menerima uang 1 rupiah pun, tidak ada. Ya, tidak ada Bapak Ibu. Saya tetap setia melayani sampai ke sini. Setiap hari Minggu Bapak setelah disembuhkan oleh Tuhan, ya setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, jadi Bapak ini Ibu saya mau bertobat ya, dan dilayani gitu ya. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, akhirnya dari Bapak ini jadi mama, yang kedua jadi mama, jadi 1 orang jadi 2 orang, jadi ada ibu ya, orang tua Bapak nih yang sekaligus jadi ibu angkat saya. Nah dari 2 ini akhirnya jadi 3, jadi 4, jadi 5, dan itu nggak mudah di tempat di sini masuk pelayanan. Butuh proses, ada penolakan juga. Kita juga nggak dikasih izin ya Pak ya. Kita nggak dikasih izin. Jadi katanya Pak, ada yang bilang katanya saya pelayanan nggak ada surat izinnya. Surat izin itu ada. Surat izin tidak ada. Surat izin ada. Saya sudah ada legalitas ya, pelayanan sekaligus pendeta juga ya. Jadi saya itu sudah ada legalitasnya ya. Dan yang lagi Pak, katanya ada yang nanya, saya Ibu Diana pernah nggak sih Pak saya membaptis orang di luar jemaat? Tidak pernah saya membaptis di luar jemaat Tuhan. Jadi selama ini yang dilayani oleh hamba kami itu jemaat. Adapun kadang di luar jemaat itu yang minta didoakan saja. Tidak ada baptis-baptisan. Tidak ada. Sedangkan jemaat pun kita tetap pakai prosedur, tidak sembarangan jemaat harus dibaptis. Dia harus rajin beribadah sekian bulan. Kami awal masuk itu hampir 1 tahun baru bisa dibaptis. Ini ada yang Pak Riko aja 3 tahun belum dibaptis. Jadi 3 tahun belum dibaptis. Tidak sembarangan jemaat berbaptis, itu perlu penilaian apakah dia sungguh-sungguh atau gimana. Nah, jadi nggak mudah. Ini Pak, ada yang nanya, selama saya pelayanan di sini jemaat yang dibaptis surat baptisnya bayar apa enggak? Itu enggak. Kami khususnya jemaat GPI Dusun Terimpang, jemaat Ibu Diana, itu selama kami berapa puluh orang dibaptis selama ini itu tidak ada dipungut biaya. Kami setahunya kalau sudah jadwal dibaptis ya baptis, setelah baptis suratnya keluar. Surat sudah keluar. Dan sampai bahkan KTP-nya, kakaknya siapa yang ngurus Pak? Dan bahkan kami malum di sini awalnya mungkin ada beberapa jemaat yang
awalnya memang betul agama Kristen, cuma setelah pindah ke kampung sini, karena di sini awalnya tidak ada gereja, mereka tetap ikut kepercayaan di sini. Kepercayaan di sini. Nah, kemudian di KKTP mereka itu lain dengan yang mereka percayai sekarang, agama sekarang nih. Otomatis Dan kan? akhirnya diarahkan dari desa dengan dusun, jadi kita tuh harus mengurus KTP KK sesuai agama yang dianut. Kemudian barulah kita sampaikan ke Ibu Diana, kemudian Ibu Pendeta lah yang ngurusnya. Jadi itu pun nggak ada selaku biaya. Jemaat itu gratis untuk Gratis, Pak mengubah Ucu. KK KTP itu, semua jemaat itu tidak dipungut biaya, semuanya gratis ya. Bahkan sampai sekarang ada beberapa orang juga yang lagi ngurus Ibu Pendeta, itu pun di non biaya semua, digratiskan. Semuanya nggak ada biayanya, saudara ya. Ya termasuk kami jemaat GBI Dusun Pelimpa itu simpel banget sih ikut Ibu Diana, nggak ada ribet-ribetnya. Nggak ada ribet-ribetnya. Yang penting sembahyang aja. Sembahyang aja hari Minggu. Doa aja yang kenceng-kenceng ya. Saya selalu bilang doa aja yang kenceng-kenceng ya, gitu. Saya bilang gitu. Nggak ribet lah kami ini. Nggak ribet kalau saya. Terus ada yang bilang katanya Pak, saya itu katanya nggak bisa baptis bisa tapi ngasih surat nggak bisa. Ya nggak mungkin. Kita setelah dibaptis kita tetap keluar surat. Seperti punya saya, jangka waktu berapa minggu saya berbaptis, surat pun langsung ada. Sudah lalu ngurus ke Dukcapil apa. Jadi Bapak Ibu ya, yang kemarin yang sampai ngomongin saya membaptis bisa tapi nggak bisa mengeluarkan surat, ayo, makanya saya bilang saya tantang Pak Ucup ya, datang ke sini, jangan fitnah-fitnah saya di sosial media lah ya, malu gitu, malu ya. Intinya gini, kalau saya mau jahat di kampung ini, aduh gampang gulungnya saya ini. Ya intinya tanya dulu kebenarannya, bila perlu kalau ingin lebih jelas silakan datang ke kami. Selaku jemaat GBI Dusun Pelimpa, kami siap menjelaskan apa adanya. Kami tidak melebihi dan tidak mengurangi apa yang kami rasa, apa yang kami alami. Tapi bagi kami selama ini ikut Ibu Pendeta Ibu Diana, kami tidak ribet sih. Mudah-mudah aja. Gereja Pak, bangun gereja. Apakah saya minta uang dari jemaat nggak? Nggak ada. Itu bangun gereja itu semuanya, berkata kami itu bersih. Bahkan kerja bakti pun kita tiadakan karena jemaatnya udah tua semua. Karena masih baru dulu. Kerja bakti mereka nggak mampu. Udah usia 60-70 tahun. Jadi Bapak Ibu di sini ini ada yang namanya sekolah minggu ya, tapi bukan anak-anak, para orang tua. Sekolah minggu. Jadi umur 60, 70, 80 itu jemaat pertama di sini. Gitu loh. Yang udah tua-tua jemaat pertama di sini umurnya segitu. Ya. Jadi gimana mau kerja bakti, mau bangun gereja. Jadi saya ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya jujur di live saya, di komang saya sendiri. Sampai saya bilang juga sama Bapak, sampai karena kekurangan kemarin beli bahan, beli apa, saya ngambil buka koperasi dan berkat-berkat dari sosial media saya angsur, saya bayarnya. Ini jadi dari semua, dari bangunan ini, dari kursi-kursi, semuanya ini Bapak Ibu semuanya berkat dari Tuhan Yesus ya. Tidak ada yang namanya persembahan dari jemaat. Berapa persembahannya? 20.000, 30.000 ya. Ya udah sih bilang masukkan aja nanti untuk beli es lah kalau kerja bakti atau apa gitu ya Bapak Ibu ya. Dan bahkan saya pernah mengalami sakit 2 tahun yang lalu. Sakit saya pas kebetulan saya mentok dana juga ya, maklumlah memang kita petani kebun, ketika tidak ada hasil berarti kita tidak ada pegangan. Nah, dengarkan nih baik-baik. Saya mentok sekali. Awalnya memang dari istri saya mengarahkan saya ke rumah sakit, tapi saya merasa tidak ada biaya, saya nolak. Dan akhirnya karena dari sakit yang saya rasakan itu sangat kuat sekali, akhirnya saya mengambil kesimpulan ke rumah sakit. Jadi selama saya di rumah sakit mungkin ada 5 malam 6 malam itu ditanggung sama Ibu Diana semua gitu. Itu sangat luar biasa lah. Kami punya dengar ya Pak Ibu ya. Biasa yang melayani tempat kami ketika kami ada permasalahan, beliau pun simpati ataupun membantu jemaatnya. Itu sangat luar biasa.
Dah, dengar sendiri ya Bapak Ibu ya. Jemaat sakit dari rumah sakit, obat-obatannya, bahkan dari ibu mertua ada di mana Pak ya? Ada ibu mertuanya Bapak ini, istrinya, anaknya, ya di rumah saya ya. Terus selama di rumah sakit obat-obatnya itu puji Tuhan ya, saya bisa memberkati melalui dari apa? Pelayanan. Nah, baca Bapak Ibu ya, di sini ada penginjilan dan juga ada pembangunan. Itulah berkat yang saya salurkan yang di atas ini, yang di atas ini. Kalau ada apa nih pelayanan untuk penginjilan itu saya tabung Bapak Ibu. Siapa tahu nanti ada jemaat yang membutuhkan seperti ini. Ini ada anak-anak sekolah ya, saya mau bagikan dana penginjilan ini, saya bagikan untuk beli nanti peralatan anak-anak saya yang sekolah. Jadi kalau ada jemaat sakit bahkan dibantu meskipun tidak besar ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak ini memang semuanya total memang dari daya rumah sakit, dari rumah sakit, makan, daya pulang, semuanya Tuhan Yesus berkati melalui pelayanan Diana Madurese. Pokoknya satu saya sakit, saya tahu saya sembuh aja Bang. Dari Ayo, ada nggak pendeta ya hamba Tuhan kayak saya? Saya tanya. Jadi yang memfitnah-fitnah saya, pernah nggak sih Anda melakukan satu aja kebaikan Tuhan yang pernah saya lakukan? Ya, satu aja. Membangun gereja, bisa nggak? Ya, punya hati nggak? Gitu. Jangan hanya memfitnah. Mungkin di sini Bapak Ibu mungkin ada yang salah tanggapannya saya, mungkin bilang saya disogok atau disuruh bicara. Aduh, ada. Ini gereja ini. Karena kita orang Kristen itu tidak boleh bohong. Betul, saya bicara apa adanya, karena betul-betul saya merasakan saya awal jemaatnya Ibu Diana, maka saya bisa menyampaikan masalah ini sedetailnya. Jangan sampai Bapak dan Ibu salah paham ke Ibu Diana itu. Maka saya hari ini memberikan kesaksian, jangan sampai ke depan ada timur sesi paham ataupun salah paham, karena Ibu Diana betul-betul sifatnya melayani, membantu jemaat-jemaat yang masih kekurangan. Karena kita jemaat di sini itu sangat luar biasa, yang masih banyak sekali kekurangan, tidak tahu berbagai macam cara, entah kesehatan, entah apa itu ya. Iya, betul Mbak Titi. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Apa katanya? Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Karena selebihnya itu adalah apa? Si jahat. Betul? Itu baca di Matius pasal 5 ayat ketiga. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Karena dari kemarin-kemarin itu Pak, ya saya di framing katanya berkat dan dibangun gereja, berkat ya untuk saya macam-macam ya. Saya bilang dia nggak tahu bagaimana saya susahnya merintis di sini, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, dari 2019. Ya, betul. Bayangkan 2019 loh. Udah 6 tahun di sini gulung-gulung. Bahkan awal pun kami sempat ditolak dari ditolak, saya dimaki ya Pak ya. Itu kami bahkan dilarang untuk ibadah, tidak boleh mendirikan gereja. Nggak boleh mendirikan gereja dulu di sini. Kalau enggak Ibu Diana saya rasa enggak bisa tuh. Karena saya lihat sendiri, karena saya juga merasakan dan melihat apa yang terjadi di dalam pelayanan, khususnya untuk pelayanan Ibu Diana di dusun kami atau dusun Perimpa. Udah banyak Bapak Ibu yang pendeta, mau dari Jawa, yang Batak, yang Dayak sekalipun nih ditolak. Ya. Ditolak Bapak Ibu. Ya, saya aja loh dimaki-maki, dimarahin, pokoknya macam-macam, diem aja saya. Bahkan kami ada satu orang jemaat kami yang berapa tahun yang lalu dia meninggal dunia. Waktu kami penguburan, sempat mayat itu ditolak dimakamkan di lahan umum. Padahal di tapi sini sebelum itu kayaknya belum jadi jemaat Pak. Ada jemaat. Oh iya, berjemaat aja. Gitu. Berjemaat ya. Dia sering ibadah dengan kami. Memang dia belum baptis itu karena masih awal ibadah. Itu Pas baru kebetulan dia sekali sakit, 2 kali gitu. langsung meninggal. Waktu itu kami memang ditolak ya. Ditolak karena kami lahan wakaf belum kami bisa siapkan. Ditolak. Tidak boleh dimakamkan di situ. Tidak boleh di lahan umum. Nah, sampai Bapak ini berdebat juga untuk orang meninggal. Di luar. Baby.
Makanya berdebat dengan pengurus-pengurus di kampung, dan akhirnya namanya kita apapun jenis kegiatan kita serahkan sama Tuhan, kita bawa dalam doa, Tuhan jamah hati mereka sehingga si almarhum tadi bisa kami kuburkan. Nah, karena itu Bapak Ibu kemarin ya beberapa bulan yang lalu ya, sampai saya diberikan kekuatan oleh Tuhan bisa membeli tanah wakaf untuk kuburan. Saya berikan untuk jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan siapapun yang membutuhkan. Begitu Bapak Ibu ya, orang Kristen kan begitu seharusnya, betul ya Pak Mamat ya. Sekarang puji Tuhan, berkat perjuangan dan berkat doa Ibu Pendeta bersama dengan jemaat juga, kita sudah ada lahan wakaf. Itu pun yang membayar lahan tersebut adalah Ibu Pendeta. Kami satu jemaat. Saya yang bayarnya. Ada jemaat nggak yang bantu bayar? Nggak ada. Jemaat itu cuma kerja bersih-bersihkan ya. Ya. Jemaat gotong royong bersih-bersih. Ya. Karena hubungan jemaat sekarang sudah agak ramai, maka kita bikinlah kegiatan di jemaatnya. Itu Bapak Ibu ya. Ada yang mau tanya-tanya lagi, monggo silakan. Akun saya kena pembatasan ya, tolong tetap layarnya. Jadi Bapak Ibu yang nyangkanya saya itu bersosial media, memperkaya diri, terus memfitnah saya, katanya saya bukan pendeta ya. Terus ada yang bilang saya membaptis nggak ada suratnya. Datang ke sini, datang. Surat kita lengkap. Surat kita lengkap. Karena saya ini berkekuatan. Tidak saya bawa, kalau saya bawa mungkin bisa saya tunjukkan ke. Ada legalitasnya kita pelayanan. Sinode saya sebenarnya bukan sinode ecek-ecek, ya lumayan lah termasuk sinode besar. Tapi saya tidak mengatakan saya bangga dengan sinode saya kan, tidak. Tapi saya mau setia kepada Tuhan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang mau ditanyakan nggak nih seputar saya pelayanan? Salam ya. Jadi Bapak Ibu jangan fitnah saya, berdosa Anda ya, berdosa ya. Dari ujung ke ujung ini yang membangun ini memang dana pelayanan ya, kemurahan Tuhan, berkat dari Tuhan ya. Karena kenapa? Jujur, harus jujur ya. Amin, makasih Bu Christine. Harus jujur, saya bilang kita kan orang Kristen, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Meskipun saya agak pecicilan ya Bu Christine. Bu Christine ya, modelnya saya begini ya, modelnya saya begini. Saya orangnya santai, yang penting pelayanan jalan, jemaat Tuhan bisa ada tempat ibadah, ada bengkel imannya, udah gitu. Nih datang badai akhir sini Pak, ada yang ngomong saya bukan pendeta katanya. Udah remar ya, udah remar ya. Tak tokang itu. Nah nih maju sini lagi, tambah lagi nih mau kerja bakti. Jemaat nggak ada karena lagi kerja bakti tar lagi ya. Oh tinggal sedikit sini kan. Nah, tak nyapo ke TV. Jadi Bapak Ibu ya, jemaat lagi pulang selesai ibadah, makan, mempersiapkan diri karena lagi mau ada kerja bakti ya. Jadi ini jemaat, jangan lalu memfitnah saya lagi, dosa. Memfitnah hamba Tuhan itu dosa ya. Duh kasihan. Ada yang bilang Pak, saya katanya saya bukan pendeta, saya tidak membaptis, nggak ada suratnya. Terus disangkanya kita bangun gereja ini ada yang mendanai ya. Ya kalau berkat Tuhan emang iya, tapi kalau saya bikin proposal tidak pernah ya. Saya tidak pernah membuat proposal dari dulu sampai sekarang ya. Makasih Pak. Ya, dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah membuat proposal. Ya, kenapa saya membuat viti-viti tentang pembangunan, apa yang saya lakukan, bahkan membuat batako sekarang ya Kak ya, karena kalau misalnya nanti kekurangan batako di rumah ada, gitu. Tinggal ngangkut ke sini, gitu. Jadi seperti itu, saudara. Bahkan tanah yang untuk tanah makam itu pun juga. Gitu saudara ya. Saya juga yang membayar. Nggak ada jemaat di sini tidak yang namanya bayar gitu, bantu enggak.
kami tahu bersih. 1 sen pun tidak ada. 1 sen pun tidak ada. Ini dari akhir nih. Iya Pak Helmi, aduh Pak Helmi, saya di sini dulu pertama kali pelayanan abang saya ini satu orang, ya. Terus kemarin juga ada yang fitnah saya, ya, dibilang katanya saya memperkaya diri karena punya mobil. Ini depan jemaat saya bilang mobil saya nyicil, yang bayarin itu adalah orang yang pernah bantu abang saya ini, bapak ini, bayar rumah sakit. Setiap bulan beliau yang bayarinnya juga, yang bantu bayarinnya, ya. Jadi janganlah memfitnah. Ya, kalau orang sudah tahu firman Tuhan, nggak usah fitnah. Kalau nggak bisa bantu, doakan aja dan cukup. Ya, Bapak Ibu ya, jangan fitnah. Nanti serem. Kalau mau fitnah hamba Tuhan tuh serem. Dah dengar sendiri ya dari jemaat ini ya, bahwa saya tidak pernah meminta 1 peser pun untuk pelayanan, pembangunan, apapun, pokoknya udah ibadah aja, sembahyang aja, ya kan, doa aja yang kenceng-kenceng. Gitu aja saya bertanya nih ada jemaat nih, doa aja yang kenceng-kenceng. Gitu. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik kalau itu. Saya berdoa, bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Dulu tanah di sini ya mau bangun gereja ini carinya sulit, paling ujung ya Pak ya, paling ujung ya, dijauh-jauhi dari pemukiman. Sekarang banyak pemukiman di tempat kita, di depan sudah ada rumah, di samping sudah ada rumah, udah banyak rumah di sini, sudah bukan di ujung lagi, ya. Oh Tuhan. Oke, Bapak kalau udah Ya. Jadi yang mau tahu seperti apa saya datang aja ke sini ya. Ya intinya itu yang saya saksikan, itu yang ada, yang terjadi di sini. Siapa tahu, jadi saya minta ke Bapak dan Ibu semua yang hadir pada hari ini, jadi jangan sampai salah paham dalam pelayanan Ibu pendeta kami, itu Ibu Diana. Saya mandiri Bapak Ibu. Jadi pendeta kami betul-betul melayani, tidak ada unsur-unsur lain. Bahkan beliau sering kena tanggapan-tanggapan dari hal lain, Fitnah-fitnahan dari orang lain, dari satu kampung. Satu kampung sini pun dia juga awalnya waktu pertama kami melayani. sekarang udah enggak. Tapi sekarang puji Tuhan kita ada bergaul, masyarakat sudah menerima kita, bahkan kita seiring sejalan dengan mereka. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan akhir kata, Tuhan berkati. Adik Katrino, berjumpa juga dengan Harum.